Selamat siang Guntur Shauli di mana saja Anda berada. Apa kabar Anda di siang hari ini? Kembali berjumpa bersama dengan saya Ningrum yang menemani Good News Shauli tentunya. Kali ini dalam program Zona Bisnis. Ya, di jam 12 sampai jam 1 kira-kira lah ya nanti kebersamaan kita hari ini. Kita akan ngobrol sesuatu hal dan satu topik yang menarik yang pastinya buat Anda jadi, oh begitu ternyata. Ada teman ngobrol saya nih, ada Pastor Nathanael Sitepu. Selamat siang, Pastor. Selamat siang juga Ibu Ningrum, gimana kabar hari ini di tengah Puji teriknya Tuhan. matahari? Ini Tetap semangat ya. panas, kemarin panas, walaupun kemarinnya sempat hujan lebat gitu ya, kota Semarang. Ada beberapa tempat yang tadi sih istilah saya itu airnya bertamu masuk ke dalam rumah gitu. Tapi ada yang Oh, protes. aduh, I'm so sorry untuk mendengar hal ini ya. Tapi tetap semangat ya. Saya tahu, Iya saya pernah betul. merasakan itu. Dan gak Setelahnya enak itu yang kayaknya. luar biasa ya. Nah, betul. Mungkin hari-hari ini mereka sudah beliau-beliau ini juga mungkin sudah 2 hari ini sedang berjuang membersihkan gitu ya. Apalagi kalau sudah masuk-masuk sampai ke dalam gitu kan. Bisa Oke. dipahami. Dan bersama dengan Pak Nat hari ini, Pastor Nat, kita akan ngobrol tentang five life hacks to personal Personal growth. growth. Ya, Eh life hacks itu apa ya? Kayak tips lah ya. ya Betul nggak benar, ya? tips. Ya, Em, Kenapa tema ini yang diangkat gitu ya? Orang kan sekarang kadang life hacks apa gitu ya, orang lagi seneng cari sesuatu yang simple, sesuatu yang sederhana tapi bisa dilakukan kalau kata teman-teman saya itu seperti itu. Nah, ini hubungannya dengan personal growth, hubungannya ya, dengan saya menyebutnya apa ya, pertumbuhan, betul Pak? ya. Pertumbuhan pribadi kita. Karena Mhm, setiap kita itu kan ya udah di secara natur ya kita mengalami yang namanya pertumbuhan fisik. iya, Nah, tapi selalu ada ungkapan ini ya, ungkapan yang udah lama banget bilang gini, wah apa? Orang pasti menjadi tua, tapi orang nggak selalu menjadi dewasa. Nah, gitu ya kan. Nah, jadi ya mungkin ini juga apa ya? Life hacks-nya ini nggak mudah-mudah banget gitu, tapi ini sesuatu yang harus ada gitu ya untuk kita lakukan ya tips ini supaya kita bertumbuh. Nah, kalau bicara soal kesuksesan itu standar ya, kesuksesan dalam mhm. bidang masing-masing ya. Nah, tetapi kalau bertumbuh itu setiap orang di bidang apapun, di area manapun dia hidup dia harus bertumbuh. Kalau enggak dia cuma wasting time ya kan? Mhm mhm mhm. Oke. Nah, jadi buat Anda yang mungkin mendengar dan juga kita mau share, mau ngobrol bareng, silakan ya bergabung bersama dengan kita sampai nanti loh kita ngobrolinnya nih. Ada 5 tips atau five life hacks to personal growth ini apa aja gitu ya. Untuk kita bertumbuh apa aja sih tipsnya? Oke, silakan Pak Nat. Oke, baik. Yang pertama itu kita harus mengendalikan emosi. Ini paling penting. Mhm. Emosi itu apa sih? Sesuatu yang berpengaruh terhadap perasaan kita. Mhm. Nah, perasaan kita ini akan berdampak waktu kita mengambil keputusan, baik kita lagi seneng, lagi marah, lagi sedih, ya kan? Nah, ini harus dikendalikan, jangan sampai yang kecewa-kecewa berlebihan gitu ya kan? Nah, terus akhirnya ngambil keputusan yang salah. Nah, nyesel, makanya ada ungkapan ya, penyesalan selalu di belakang, karena kalau di depan itu pendaftaran, katanya gitu ya. Ada jokes yang bilang begitu, kenapa? Karena emang benar, kalau udah nyesel, nggak semuanya itu bisa diperbaiki gitu loh. Mhm. Mhm. Keputusan yang kita ambil itu belum tentu bisa direvisi kembali. Nah, makanya untuk kita bertumbuh, kita belajar pertama mengendalikan emosi itu yang pertama. Nanti kita bahas bisa share lagi langsung saya coba ringkas aja gitu ya, Bu Ningrum ya. Yang Ya. kedua itu apa? Selektif bergaul, ya kan? Dan Pena bilang begini, show me your friends and I will show you your future. Kasih tahu nih siapa teman-temanmu, circle pertemananmu, ring satunya teman-temanmu itu siapa. Aku kasih tahu nih masa depanmu. Nah, ini tipsnya ya. Yang berikutnya lagi, yang ketiga, mampu mengampuni diri sendiri dan orang lain. Nah, ini orang yang mau bertumbuh, dia harus bisa mengampuni dirinya sendiri. Kenapa? Karena manusia itu pasti ada kalanya melakukan kesalahan, atau yang biasa kita dengar hilaf gitu ya. Atau juga kadang orang melakukan yang namanya kegagalan, tetapi Michael Jordan kenapa jadi sukses sebagai seorang pemain basket? Karena dia mau melewati kegagalan demi kegagalan dalam hidupnya. Nah, kemudian juga orang lain nih ya kan, gimana kita mau bertumbuh nih ya kan, kalau isinya hati kita sampah semua, kecewa, sakit, marah, dendam, iri ya kan.
Ini kan ibarat seperti ada sesuatu yang nggak sehat. Padahal ada ungkapan mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Nah, jadi bukan hanya cuman olahraga fisik, kita juga harus latihan mental kita supaya mental kita itu menjadi orang yang berjiwa besar, punya mental pemenang, mental yang kuat. Mental pemenang bukan berarti mau menang sama orang lain ya, tapi menang atas diri sendiri ini yang paling penting, mengampuni, memaafkan orang-orang yang salah sama kita ya kan. Kan hari ini banyak orang bilang gini, aduh aku nggak mau kerja lagi di lingkunganku, kenapa toksik? Toxic. Padahal, padahal di atas itu dia punya tanggung jawab. Jangan sampai lingkungan yang toksik itu membuat dia lari dari tanggung jawabnya, gitu kan. Mm-mm. Nah, yang keempat itu punya prioritas dalam hidup. Kita nggak akan bisa mengerjakan semua hal menjadi prioritas dalam hidup kita. Nah, di sini kalau kita mau bertumbuh, kita harus benar-benar punya prioritas. Kita tetapkan prioritas, lalu kita konsisten dan komitmen melakukannya. Nah, di situ kita akan melihat ada hasil pertumbuhan yang pasti nyata dalam hidup kita. Dan Mm. yang terakhir itu suka membaca, ya kan? Nah, ini yang perlu budaya literasi ini ya di Indonesia, ya kan? Karena kita kebanyakan sukanya mendengar gitu ya. Nah, nggak suka membaca. Nah, tapi kalau kita suka mendengar itu baik, tapi kita juga harus suka membaca sehingga kita mendapatkan informasi seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Ini akan membantu kita di dalam mempertimbangkan masalah yang sedang kita hadapi atau juga membantu hidup orang lain ya. Nah, itu sedikit ringkasan dari Five Hacks to Personal Growth ini. Ya, ini menarik sekali gitu ya, gitu. Soalnya ada 5 tips ini untuk seseorang bisa bertumbuh gitu ya di dalam kepribadiannya, dalam ininya gitu kan. Kalau pertumbuhan secara jasmani itu kan kelihatan gitu ya. Orang makan, minum gitu kan. Jaga kesehatan itu bertumbuh secara jasmani. Tetapi yang dimaksud oleh Panat ini pertumbuhan si personalnya ini, Yes, personalnya. kepribadiannya gitu ya, yang harus bertumbuh gitu. Nah, kita ulas satu persatu nih. Dari yang pertama, Panat, mengendalikan emosi. Ini kan perlu waktu. Ya, Atau kalau saya mau bilang seseorang harus punya kemauan untuk belajar gitu ya. Yang dulunya mungkin sedikit ada sesuatu dar der dor gak karu-karuan gitu ya. Tetapi dia harus ketika dia sudah menjadi dia harus mengerti gitu ya bahwa dia harus belajar untuk mengendalikan diri gitu kan. Kadang mengendalikan emosi kadang-kadang seseorang tuh nggak sadar loh kalau dia itu emosinya berlebihan. iya. Kadang emosi ini kan bukan hanya soal marah, kadang sedihnya juga berlebihan kan. Betul. Kadang juga senangnya berlebihan, akhirnya dia jadi orang yang cepat puas ya kan. Mm. Nah, kalau begitu proses belajar ini apakah kemauan lah ya, kemauan lalu proses belajar ini juga sudah menjadi salah satu bagian dari eh, untuk dia menuju ke kedewasaan atau menuju ke pertumbuhan kepribadiannya ini, Pak? Ya. Sebenarnya seseorang itu tidak akan melakukan sesuatu sampai dia merasa itu sebagai sebuah keharusan. Ya. Nah, jadi poin yang penting di balik ini semua, Five Life Hacks to Personal Growth ini yang pertama dibingkai dalam suatu kata, aku harus gitu ya. Harus, ini harus. Ini nggak boleh dinego lah. Aku harus bertumbuh gitu ya. Mau dia jadi apapun, apapun yang dia gelutin, dia harus bertumbuh di dalamnya. Nah, makanya eh, semua itu ya, everything takes time ya. Segala sesuatu itu membutuhkan waktu. Nah, yang berbahaya ketika kita nggak masuk di dalam waktu itu untuk Mm, berproses, membutuhkan mm, waktu kayak Bu Ningrum bilang tadi. mm, Banyak orang yang mengabaikannya kan, sehingga dari tahun ke tahun emosinya begitu aja ya kan. ya. Mm, mm. Jadi eh ketika dia mau berubah lah ya, gitu ya. Kalau dia udah menyadari bahwa dia mau berubah, terus dia mau belajar untuk mengendalikan emosinya, artinya itu dia sudah mulai bertumbuh justru ya. Ya, ya. Dan mengendalikan emosi ini bukan hanya sampai di titik aku mau, aku harus, Mm, tapi dia juga harus memahami teknik-tekniknya ya. mm, Seperti misalkan ya di dalam sebuah buku saya membaca kalau misalkan kita marah gitu ya, kita bisa melakukannya dengan cara
tahan napas, berdiam Keluar. Ya, ya, ya. diri. Nah, kita atur, hitung sampai 10. Kalau masih emosi, tambah lagi 10 gitu ya. Hmm. Tahan napas, terus bila perlu kita mengalihkan pikiran kita ke hal yang lain. Nah, ini memang sebuah latihan dan kemudian ya sudah pasti sebagai orang yang beriman, ya kita berdoa lah sama Tuhan ya kan. Ya, Kan hidup benar. kita ini ada pemiliknya, bukan kita sendiri gitu ya. Nah, itu udah jelas. Namun tanggung jawab kita ya salah satunya seperti itu ya, kita melatih untuk kita berpikir logis juga gitu loh. Hmm. Kita berpikir jangan sampai kalau emosi itu bermain, kadang-kadang pikiran kita nggak bermain lagi. Hmm. Padahal kita tuh diciptain Tuhan punya akal budi. Nah, di firman Tuhan aja bilang kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Artinya dipakai maksimal. Hmm. Wajar nggak sih aku sedih seperti ini misalkan ya, misalkan ini Ya. anak muda diputus pacarnya udah 5 tahun pacaran misalkan kan. Oh, kecewa. Nah, terus itu bisa sedih sampai trauma lagi ya kan, nggak Ya. berani membangun hubungan yang baru gitu ya. Atau orang ada, saya pernah mengalami orang sampai depresi berat gara-gara pernah merasa ditekan oleh atasannya ya kan. Ya, ya. Hmm. Nah, padahal ada suatu cerita menarik ya. Seorang anak muda, dia ini pencinta alam. Suatu kali dia pergi ke hutan, lalu di hutan itu dia lihat ada kepompong, dan Hmm. kepompong itu sepertinya lagi bergerak-gerak dan ada kupu-kupu yang mau keluar. Nah, dia perhatiin, kok kasihan banget nih lihat kupu-kupu ini kayak susah banget keluar dari kepompong. Akhirnya dia ambil guntingnya, dia bantu. Memang kupu-kupu itu keluar mudah, tapi pas kupu-kupu itu dia bantu keluar dari kepompong, apa yang terjadi? Kupu-kupu itu terbang, tapi nggak lama kemudian jatuh ke tanah, lalu dimakan sama serangga lain. Nah, dia suatu kali nanya sama profesornya setelah Hmm. kejadian itu. Dia cerita apa yang dia alami. Lalu profesornya itu jawab, kamu harus tahu, kamu harusnya biarin itu kupu-kupu itu keluar setengah mati dari kepompongnya. Karena waktu dia keluar setengah mati dari kepompong itu, sebenarnya dia sedang melatih otot sayapnya. Hmm. Dengan kamu bantu begitu, otot sayapnya itu nggak terlatih, makanya dia nggak bisa kuat terbang. Nah, apa yang kita lihat di sini ya kan? Banyak orang dikuasai emosi, dia nggak menyadari bahwa ada pembentukan Tuhan ya di dalam hidup dia. Ya. Lewat tekanan, lewat kekecewaan, bahkan juga lewat hal-hal yang mungkin kelihatannya menyenangkan. Banyak orang kan, apalagi secara khusus ya, umumnya mungkin ya, walaupun tidak semua ya. Tapi laki-laki ya, biasanya kaum pria, walaupun mungkin kaum wanita ya juga ada ya, ketika udah duduk di sebuah posisi tertentu, untuk bertahan itu dia sulit. Kenapa? Karena dia nggak bisa mengendalikan emosinya. Dia lupa diri gitu ya. Mungkin dia Hmm. terlalu senang, dia terlalu puas. Akhirnya apa? Dia hanya sebentar duduk di puncak apa yang menjadi prestasinya itu. Karena itu tadi, nggak bisa kendalin emosi. Hmm. Ini eh makanya tadi ya salah satu tipsnya adalah belajar untuk mengendalikan emosi. Apapun itu, kesedihan, kan, apa marah atau gembira gitu kan. Ada begitu banyak kasus yang ditolak dosennya tugasnya gitu ya. Terus Ah, ya kemudian ini benar-benar itu banyak. ini Terus sesuatu asma hal bunuh yang diri ya, pernah ya ya tahun berapa itu ya? buat saya ngelihat itu saya berpikirnya gini, ya ampun masa cuma begitu aja gitu. Tetapi buat buat si ini person ini mungkin itu apa ya, itu bagian bahwa dia tidak pernah tertolak gitu ya, sampai akhirnya ketika dia ditolak dengan sesuatu hal yang sepertinya Langsung buat kita down. sederhana, Mm-mm. buat dia itu sangat mengecewakan dan itu dia nggak bisa untuk mengendalikan emosi kecewa itu gitu kan. Padahal sebetulnya kalau buat saya atau mungkin orang lain mikirnya gitu, "Alah, ditolak dosen ya biasa," gitu kan, Hmm. dimarah-marah biasa. Tapi buat karena si orang ini nggak pernah ditolak oleh lingkungannya, tidak pernah merasakan penolakan, akhirnya itu menjadi sesuatu hal yang terasa sangat besar. Betul begitu ya Pak Nat ya? Betul, itu salah satu penyebab. Makanya itulah sebagai orang tua kita mulai harus membiasakan atau juga memproses anak kita dengan tidak selalu menerima menyetujui apa yang dia mau gitu ya. Ya. Dan juga perlu perlu untuk kita jangan terlalu larut di dalam konteks sekarang ya motivasi. Kamu hebat, kamu hebat, kamu hebat ya kan. Harus dikasih tahu juga dia ada nggak hebatnya gitu supaya diperbaikin ya kan. Karena Ya. kalau kamu hebat, nah ketemu dosen yang nyatain dia nggak hebat, wah aku loh di rumah dibilang hebat terus. Setiap pagi, siang, malam, papa mamaku bilang aku hebat, kamu kok bilang aku nggak hebat ya kan? Nah akhirnya apa yang terjadi? Ya tadi bunuh diri, bisa konflik sama orang kan? Dia Ya. merasa terhina, dan kalau Yes. dia udah konflik, mungkin terjadi adu fisik. Nah,
tentu urusannya panjang ya kan. Betul. Karena itu tadi emosi ini eh, berkaitan erat dengan tadi ya. Pembentukan emosi itu kan memang dibentuk dari si anak ini masih kecil. Itu latihannya beragam gitu ya. Latihan Betul. dia menerima gitu kan. Oke, nanti kalau ngomongin nomor satu nggak selesai-selesai. Karena nomor dua. Baik, Nomor dua ini adalah selektif bergaul. Nah, ini nih, eh ini udah pernah kita ngomong sih ya Pak ya. Kita udah betul. pernah cerita tentang bagaimana toxic atau pergaulan yang sehat gitu ya, pergaulan yang baik gitu kan. Em, Cuman persoalannya sekarang ini kan ini ada kaitannya dengan tadi gitu ya, prioritas dalam hidup Pak Nat sempat sampaikan gitu. Oh, ini di sini toksik gitu. Kalau misalnya kita punya temen yang deket gitu ya, ya kita bisa milih lah. Tapi bagaimana dengan misalnya lingkungan-lingkungan yang kita tidak bisa memilih siapa yang akan ditempatkan di situ, Pak? Oke. Nah, makanya kalau memang hidup ini menarik ya, yang Bu Ningrum bilang ini menarik banget. Sebenarnya banyak orang bilang hidup itu adalah pilihan, namun nggak semua manusia punya pilihan di dalam Ya. hidupnya. Dia harus terima itu. Mm-mm. Nah, maka kita itu jadi orang meskipun kita alone, kita nggak harus lonely kok. Ya. Kita boleh aja Mm-mm. sendirian gitu. Mm-mm. Tapi kita nggak harus merasa kesepian. Makanya kita mengerti yang namanya profesionalisme aja ya kan. Kita Ya. ngerti kita tujuannya apa di sini. Kalau Mm-mm. dalam konteks lingkungan kerja, kita tujuannya datang di sini untuk kerja, untuk berkarya, untuk bermanfaat bagi perusahaan atau tempat di mana bekerja ya kan, bukan lagi untuk bergaul ya kan. Ya. Meskipun kita harus menjaga relasi tetap ya dengan rekan kerja kita. Nah, Mm. makanya, tapi saya mau bilang begini sebenarnya, kenapa selektif bergaul ya? Mm. Kadang-kadang orang itu ada di zona nyaman pergaulannya yang Mm. sebenarnya nggak tepat buat dia, Oke, tapi contoh. dia udah nyaman, gitu ya. Nyaman Mm. ini menurut dia nggak toksik, asik banget gitu ya. Kalau ketemu, udah kita ceritain siapa nih yang sama-sama kita kesel ya kan. Kita Mm. omongin dia, kita kulitin ya kan. Pokoknya dia ngobrol, ngegosip, dia enak gitu, dia seneng aja. Oh, pokoknya ini asik gitu ya. Atau juga mungkin melakukan aktivitas-aktivitas yang membuang-buang waktu yang menurut dia aku suka ini. Nah, tapi kan segala sesuatu yang kita sukai belum tentu benar Belum gitu. terbaik. Mm. Bahkan Mm. bisa jadi yang kita sukain, makanya dalam konteks zona nyaman itu bukan berarti yang benar-benar nyaman sebenarnya. Buat kita nyaman, tapi sebenarnya itu nggak aman buat kita gitu loh. Ya. Jadi ini yang saya maksud selektif bergaul. Kadang-kadang kita memang sakit gitu ya. Kita Mm. membangun suatu konteks hidup yang berbeda dari sebelumnya gitu ya. Nah, karena apa? Kita punya goals, kita mau bertumbuh. Kalau kita tetap stay dalam circle yang ngomongin orang, circle yang mengeluh, circle yang nggak pernah bersyukur, ya kan? Mm. Circle yang merasa udah puas diri dan nggak mau maju lagi. Nah, kita kan lama-lama jadi sama dengan lingkungan Oh, itu dan kita berhenti bertumbuh. Itu yang saya pikir perlu juga banyak kita hari ini ngerasa nyaman di lingkungan tertentu, tapi sebenarnya itu Tuhan nggak mau kita di lingkungan itu gitu. artinya mengevaluasi kembali circle pertemanan atau circle yang dekat dengan kita itu juga satu hal yang penting ya, Pak. Iya, banget, penting banget ya kan karena kita akan menerima informasi dari mereka. Nah, ingat informasi yang kita terima di dalam pikiran kita akan turun ke hati kita dan akan mempengaruhi gerak langkah kita gitu kan. Nah, mindset kita akan dipengaruhi oleh informasi yang sering kita Ambil. buka untuk masuk dalam diri kita gitu kan. Jadi Mm-mm. penting makanya kita harus, tapi manusia itu sih diciptakan sebenarnya kemampuan beradaptasi. Jadi Ya. jangan menjadikan ini sebagai sebuah PR besar yang kayaknya rumit gitu loh. Hmm. Apalagi sebagai kita orang dewasa ya kan. Hmm. Hmm. Kemarin itu ada sempat beberapa kali di media sosial lalu lalang gitu ya. Semakin kalimatnya begini, semakin dewasa kita itu semakin kecil lingkup pertemanan kita. Itu yang Betul, pertama. betul. Yang kedua, kamu bisa dikatakan sebagai dewasa ketika kamu ngelihat bahwa temanmu ya cuman itu aja, ada yang lain. Dengan kata lain itu sama sebetulnya gitu ya. Semakin terbatas, semakin mengecil, semakin semakin nggak punya yang circle luas gitu loh, lingkungan yang luas. Iya. Gimana Pak nanti? Mungkin maksudnya udah jarang nongkrong-nongkrong kayak zaman Ah, gitu muda kan dulu ya. kali ya.
Iya, Tapi kalau jadi kayak pertemanan udah kita selektif. harus luas-luasnya lah. Kita kan sekarang ini era membangun jaringan ya. Ya, Jadi bergaulah dengan siapa aja, kita kenal dengan siapa aja. Namun untuk kita mengemukakan pendapat kita, perasaan kita, ini yang saya maksud tadi ya, selektif bergaul dalam arti kita mengungkapkan ide-ide kita, itu kita harus benar-benar tahu kepada siapa kita harus ngomong gitu ya. mm, Supaya kita nggak justru mendapat pertimbangan yang salah gitu kan. ya, ya. Artinya memang selektif ini benar-benar selektif itu bukan bukan hanya kita memilih orangnya, tapi kita memilah juga apa yang mau kita sampaikan. Seperti itu, Pak Nat. Iya, bukan jadi sombong ya kan. Tentang, Mm. sorry nggak level, gitu ya kan. Nggak gitu ya kan. Nah itu kan sombong ya namanya. Nggak gitu ya. Artinya sama semua orang siapapun dia dari kalangan apapun kita mau untuk membangun sebuah jaringan dengan mereka. Karena kita nggak pernah tahu suatu saat kita juga perlu untuk berinteraksi dengan mereka. Namun dalam konteks yang saya bilang ini ketika kita membicarakan hal-hal serius gitu ya kan. Kan kita pasti nyaman ngobrol panjang lebar dengan orang yang kita rasa deket ya kan. Mm-mm. Nah, orang-orang ini kita harus pahami betul. Nah, ini makanya sampai kita mengenal istilah coaching dan mentoring itu kan, karena butuh orang yang tepat yang menjadi pendengar dalam setiap masalah kita. Kalau Ya. kita sama semua orang kita ngobrol, kita sampaikan, ya kan kita juga jadi rumit gitu loh, karena ada banyak pandangan, banyak masukan, nanti akhirnya kita untuk memetakannya sulit gitu. Ya, ya betul. Karena terus kita malah semakin tidak terarah gitu ya, karena satu dengan Iya, yang lainnya pendapatnya masih berbeda. Ini betul. tentang selektif bergaul gitu ya. Benar-benar kita ngerti betul kepada siapa kita mau cerita, curhat dan lain sebagainya. Yang ketiga, mampu mengampuni diri sendiri dan orang lain. Nah, ini nih menarik gitu ya. Kadang-kadang orang itu nggak sadar bahwa dia butuh untuk mengampuni diri sendiri. Yang dilihat itu ketika kita mengampuni orang lain, tapi belum lihat bahwa saya tuh juga harus mengampuni diri saya sendiri. Kadang-kadang masih ada hal-hal yang banyak loh, banyak orang yang nggak sadar tentang hal ini loh, Pak Nat. Betul. Hmm. Saya tuh ingat ketika tahun 90-an saya itu suka banget musik grunge ya, itu Nirvana ya. Hmm. Kurt Cobain yang mati bunuh diri itu. Hmm. Salah satu di albumnya saya melihat sebuah tulisan I hate myself and I want to die. Nah, Hmm. kata-kata itu waktu saya juga menyiapkan materi ini saya ingat kalimat itu ya, I hate myself and I want to die. Dan Hmm. saya melihat tragis ya seorang Kurt Cobain, vokalis legendaris dari Nirvana itu Terkenal mati dengan cara banget. yang tragis ya. Nah makanya mungkin mungkin kita punya masa lalu atau kita dalam kondisi saat ini terpuruk ya. Yang saya tahu Kurt Cobain dia jatuh dalam narkoba gitu ya, heroin ya. Nah mungkin saya tahu mengalami bagaimana susahnya bangkit dari situ. Kita kayaknya mau benci sama diri kita karena kita nggak berdaya gitu ya. Nah Hmm. di saat-saat itulah kita membutuhkan anugerah dengan cara apa kita mengampuni diri kita. Kita menyadari ini satu fase kita gagal. Tapi kita mau untuk nanti ada fase berikutnya kita bangkit. Nah ini yang harus kita petakan kan. Hmm. Hmm. Banyak orang membenci dirinya sendiri ya. Kita tanpa sadari di lingkungan kita ada orang-orang yang dia sendiri begitu pesimis dengan dirinya. Nah, Hmm. hanya karena dia pernah melakukan beberapa kegagalan gitu ya. Padahal dia nggak harus didefinisikan dengan kegagalan itu. Nah, makanya gimana kita bisa maafkan diri kita? Kita harus mengenal baik-baik siapa diri kita gitu loh. Beberapa waktu yang lalu, ya, ya sekitar berapa berapa hari yang lalu gitu ya. Saya sempat membaca satu tulisan dari seorang psikolog sih sebetulnya. Dia tuh menulis begini, di akhir dari hari, ucapkan terima kasih kepada dirimu sendiri. Baik itu untuk semua yang baik yang sudah kamu lalui, ataupun dan termasuk semua kegagalan yang memang harus kamu hadapi. Kalimat itu tuh Yes. buat saya gini, oh iya ya, kadang-kadang kita tuh, kan kita sering diajarin tuh three magical words gitu ya, tolong, terima kasih gitu Ya, ya, maaf gitu. Tapi kita lupa untuk say thanks buat diri kita sendiri gitu ya. Kita tuh sudah cukup tangguh loh bisa sampai di titik ini. Kita sudah cukup cukup luar biasa gitu ya melewati betul. semua ini gitu. Tapi kadang-kadang kita masih kayak yang ngerasa nggak cukup gitu ya. Terus kita Betul. membandingkan dengan pencapaian orang lain, Hmm, padahal track sakit larinya banget. beda. Mm-mm. Betul. Dan Startnya itu beda, juga Tuhan punya rencana beda kita sama dia, ya kan? ya,
kita Ya, juga punya kepribadian yang berbeda dengan dia, dan kita juga punya talent yang beda dengan dia. Dan kenapa kita harus seragam sama dia gitu ya kan? ya, betul. Hmm. Dan ini salah satu yang ketika kita mampu mengampuni diri sendiri dan orang lain, itu termasuk menerima kegagalan-kegagalan yang mungkin kita hadapi. Betul. Termasuk kita juga harus berdamai dengan diri kalau kita nggak FOMO ya kan. Nah, fear Betul. of missing out yang lagi tren ini ya. Pokoknya semuanya Harus begitu lihat ikut-ikutan. story teman, ada tumbler baru, dia beli. Wah, walaupun tumbler kita masih bagus, tapi karena tumblernya baru, udah akhirnya dia beli ya kan. Atau kayak kemarin saya baca sebuah berita ya, kemarin saya menyampaikan sebuah apa namanya, topik mengenai FOMO ya di Mm. satu gereja gitu. Terus saya cari-cari berita, saya ketemu waktu konsernya Coldplay. Ternyata apa Ya, yang terjadi? Pinjol naik naik. ya. Demi nonton itu ya kan. Ya, Udah, kita berdamai dengan diri kita sendiri ya, kalaupun kita nggak harus ya. seperti itu. Kalau kita Sesuai nggak dengan bisa, kemampuan. betul. Mm-mm. Kalau kita nggak bisa, kalau kita nggak ini ya sudah. Iya, pas Termasuk, cek dompet nggak ada, kesel. Kenapa sih hidupku begini? Udah, aku harus gitu ya. Udah deh, aku mau FOMO nih ya kan. nah, Nah, akhirnya dia minjem ya. Nah, akhirnya di suatu media dibilang katanya sekarang itu banyak kaum millennials yang eh, BI checkingnya itu jelek hilang. gitu ya. Mm-mm. Termasuk juga ini nggak sih Pak, berdamai dengan diri sendiri ketika misalnya kita mengalami kegagalan untuk mengendalikan emosi. Ini saling berkaitan sebetulnya 5 poin ini. Kadang-kadang Betul. kadang-kadang kita sedang berusaha untuk menjaga gini emosi. Aduh jangan marah gitu ya. Tapi di satu sisi kadang-kadang gitu ya, ya adalah pencetus yang ya namanya gitu ya. Bukan memaklumkan, tetapi memang kadang-kadang kita nggak bisa gitu ya. Udah benar-benar kita coba untuk belajar itu, tapi ada fase, ada limit di mana kita tuh nggak bisa. Akhirnya lepas lah itu gitu ya. Nah, buat beberapa orang untuk memaafkan atau menerima bahwa kita sempet loose atau out of control lah atas emosi kita itu nggak bisa diterima dengan ini, aduh harusnya gitu ya. Nah, ini gimana Pak? Ya, sebenarnya kan marah itu sendiri nggak salah. Ya, Itu kondisi emosi yang diciptakan, ditaruh Tuhan dalam hidup manusia. Bahkan di Alkitab pun Tuhan marah ya. mm, Namun memang kita nggak boleh jadi pemarah. Nah itu yang pertama ya, yang mudah marah. Kita harus bisa marah di orang yang tepat, di situasi yang tepat, dan mm, juga kita perlu kontrol mulut kita waktu kita marah. ya, Jangan sampai mempermalukan, merusak harga diri orang, menghina orang. Nah, karena ini nggak menguntungkan juga buat kita sebenarnya ketika orang benci sama kita karena omongan kita gitu ya. Nah, tapi memang menarik yang Bu Ningrum bilang ya, out of control. Nah, ini kembali ke poin satu tadi ya kan. Nah, ini tadi kita harus menguasai ya bagaimana kita mengendalikan kemarahan kita dalam konteks ya, emosi marah ya. Nah, mm, itu tadi kita bisa untuk mengatur napas, kita bisa untuk berdiam dulu, ya. kita bisa pakai pikiran kita. Kalau aku marahnya gini, ntar gimana ya jadinya dia gitu. Ya, tapi paling tidak tadi mungkin saran tadi yang saya sempat baca itu at the end of day gitu ya, pada akhir dari sebuah hari gitu ya, ucapkan terima kasih lah ya. Ya, Dan terima bahwa apapun yang terjadi di hari ini kita sudah sangat berusaha dengan keras. betul. Ada yang bilang sama saya, orang yang marah besar itu Mm, sebenarnya dia sedang lemah di dalam dirinya. ya, ya. Seorang ibu marah pada anaknya, waktu Mm. dia teriak anaknya, kerjain PR gitu ya kan. Itu karena dia ngerasa udah nggak sanggup lagi nyuruh anaknya ngerjain PR. Ya, Nah, ini Bu Ringrum ya sebagai seorang ibu. Benar ya gitu ya kadang-kadang ya. Kenapa betul. kita harus berteriak? Karena kita udah rasa nggak berdaya lagi nih nyuruh si anak ini gitu. Em, ini menarik gitu ya. Saya banyak mengutip dari di sosial media soalnya berseliweran gitu ya konten-konten yang saya pikir cukup menarik gitu ya. Ada seorang yang mengatakan begini, buat tetanggaku, kalau kamu dengar teriakan dari dalam rumahku,
Percayalah, aku sudah berusaha sebelumnya mengatakan dengan halus, mengatakan dengan Iya, penuh sabaran, dan kalau teriakan itu terdengar, itu adalah puncak dari segalanya. Saya pikir benar juga, orang nggak akan betul, serta-merta langsung berteriak, pasti sudah ada fase-fase menuju ke situ betul, sampai di titik dia benar-benar harus kehilangan kesabaran lah ibaratnya betul, seperti. betul. Nah, Nah itu makanya kita harus bertumbuh kan supaya kita bisa menerapkan strategi yang berbeda tanpa harus marah-marah gitu ya. betul, Tapi it's betul. okay lah. Kita kan selalu belajar dari kegagalan. Mm-mm, Nah ya, kita percaya juga bahwa manusia itu bisa mengalami kesembuhan ya kan. Termasuk orang ya, yang kita marahin tadi ya kan. Yang penting kita terjadi rekonsiliasi ya. ya. Nah kita percayalah. Jadi intinya adalah justru ketika kita mengucapkan terima kasih, kita memaafkan diri sendiri, kita mengevaluasi di situ titik sebetulnya untuk kita bisa bertumbuh karena kita sadar, oh ternyata tadi aku kelepasan ya. Harusnya Betul. karena biasanya setelah selesai itu kita akan Nyesel. ya satu nyesel, kedua kemudian mengulang harusnya kan aku bisa begini dulu Iya. ya gitu. Iya. Iya nggak sih Pak Nat? Iya, it's okay. Nah, makanya mungkin terdengar klasik ya. Tapi Ya. menurut saya itu kita tuh bagus banget hidup punya diary kok. Oh ya ya, Itu journaling jangan ya dianggap kalau remeh sekarang. itu. Iya, kita catat. Mm, Kita catat nih. Nah, itu bisa menjadi evaluasi kita bikin diary itu ya. mm, Jangan dianggap terus orang bikin diary itu terlalu ini ya, terlalu romantis atau terlalu melankolis. Enggak. Diary itu atau mungkin kita bikin notes, life ya. notes gitu ya, catatan ya setiap hari apa keluh kesah yang kita alami, masalah-masalah yang kita alami atau kegagalan kita. Nah, itu kan menarik ya. Nanti kita juga bisa untuk melihat sejauh mana kita sudah bertumbuh dan Oh sejauh ya. mana kita gagal terus. Itu Mm, menarik gitu. Ya, saya berapa waktu ini berpikir mm, ternyata dulu saya pernah bikin waktu saya dulu jauh dari orang tua ya, saya ngekos waktu saya ya. SMA di Malang. Saya pernah itu bikin gitu ya. Sempat Mm, saya bikin. Wah, ya dulu sempat berhenti gara-gara diketawain teman-teman ya. Tapi setelah saya dewasa gini saya mikir, nggak jelek-jelek banget, perlu ya. ternyata. Kadang kita lupa apa yang sudah kita lewati, kita sudah ngelupain, misalkan kita kemarin ngomong kasar gitu ya kan. Kita nih kadang saking marahnya kita lupa gitu, nanti kita ulangin lagi. Nah tapi dengan ada diary itu kita tahu, ih buset aku udah berapa kali lo ngulangin hal yang sama kayak gini. Wah aku ini nggak bener ya kan. Nggak Mm. bener ini aku. Ada kemarin ya kalau nggak salah hari Selasa atau siapa gitu ya seorang penulis Pak Philip Triatna itu mengajarkan tentang buku 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 hidup gitu ya, buku hidup atau buku kisah hidup gitu. Artinya buku itu bukan bukan buku yang macam-macam sih, buku biasa sebetulnya. Kita bisa Hmm. pakai buku apapun, terus kita tulis jurnal sebetulnya, semacam menjurnal Ya, diri kita. Atau yes. semacam misalnya begini gitu ya, kita catat deh hari ini kita dapat janji Tuhan apa gitu ya, atau kita dapat apa nih dari Tuhan, terus besok lagi, oh ternyata aku sudah seperti ini. Itu akan mengingatkan kita tentang pertumbuhan kita gitu ya. Dan di situ sebetulnya mengingatkan kita jangan membandingkan pertumbuhan kita dengan orang lain, tapi bandingkan pertumbuhan kita hari ini dengan kita yang tahun lalu misalnya. Seperti apa itu kan Pak Nat? Iya betul. Iya kan kita ini manusia yang profesor, doktor, pelupa, ya kan? Betul, Kita betul. paling ahli dalam hal lupa ya, Apapun, apalagi kalau siapapun. apapun, Ya. apalagi kalau terkait kesalahan kita gitu ya. Ya. Kita habis ngomong-ngomong asal-asal yang nerima sakit, kita lupa kita habis ngomong apa ya kan. Nah, Mm-mm. bayangin kalau kata-kata itu sampai kepada pasangan, anak, saudara, orang tua ya kan. Nah, itu kan sangat menyedihkan sebenarnya ya. Nah, tapi bila sudah terlanjur ya kita harus perbaiki. Nah, caranya gimana ya? Perbaikilah mulai dari diri kita dulu ya kan. Orang Mm-mm. juga pasti orang-orang yang mengasihi kita pasti akan menghargai kok perubahan kita. Ya, artinya memang mungkin Anda memang membutuhkan itu gitu ya. Kalau misalnya Anda merasa kok kayaknya hidupku tuh gini-gini banget aja ya. Kok hanya berputar-putar begini gitu ya, nggak mencapai apapun. Yuk coba ditulis deh. Lihat Iya, aja di tahun 2024 apa yang sudah kita kita alami gitu ya. Ini 2024 udah mau selesai loh. Mungkin ini udah mau bisa menjadi selesai sebuah merasa. resolusi di tahun 2025 katakan menjurnal apapun yang Anda hadapi gitu ya. Pakai buku harian aja gitu, Iya, tuliskan betul. apa gitu ya. Oh Tuhan bekerja seperti apa hari ini. Nanti next step dan lama-lama Anda akan melihat gitu bahwa oh ternyata saya juga sudah bertumbuh loh. Dulu saya kalau dikatain orang saya balas ngata-ngatain misalnya begitu ya. Dulu Betul, kalau betul. saya dulu kalau saya
apa diiniin orang saya balas dengan kalimat-kalimat yang tambah nggak baik. Tapi ternyata sekarang saya sudah enggak loh, misalnya begitu gitu kan. Nah di Bener, situ ya, memang begitu, betul. Itu tuh benar banget, iya. Supaya kita supaya kita tuh gimana ya, kayak saya misalnya termasuk seorang pengkhotbah ya, kadang-kadang juga ini kalau ini dibukain ya, saya mm-mm. buka rahasia gitu kadang-kadang habis khotbah gitu turun ya. Kadang nanya, ih aku tuh ngomong percaya diri banget tadi ya, aku kira-kira udah lakuin belum ya gitu ya. Kadang saya gitu, Benar. saya jujur, saya kadang begitu. Saya kadang, ih, lagi kalau ada misalkan pasangan, ada anak yang denger gitu kan, itu bebannya besar banget gitu. Dalam hati dia, weh jago ngomongnya kan gitu kan. Takut juga gitu ya. Takut nanti mereka jadi nggak suka dengan apa namanya panggilan saya gitu ya. Jadi saya juga gitu kok. Jadi it's okay lah. Saya pikir kan kita nggak harus kayak kita misalnya kita bahas soal neraka kan bukan berarti kita harus sudah pernah ke neraka ya kan. Nah Ya, gitu juga kita bicara soal lemah lembut. Mungkin kita belum terlalu lemah lembut, tapi dari apa yang kita sampaikan itu juga kita tangkep bukan hanya buat orang tapi buat aku juga gitu kan. ya. Jadi artinya itu tadi gitu ya kita kita lakukan itu biar kita tuh tahu sih sampai di mana kita bertumbuh gitu kan, biar kita Yes. ngerti dengan jelas. Karena kalau kita cuman dibayang-bayang aja kita nggak akan paham tentang itu gitu ya. Itu tadi mampu mengampuni diri sendiri, orang lain salah satu tipsnya tambahan gitu ya, journaling gitu ya. Lalu yang keempat ini adalah punya prioritas dalam hidup. Nah, Betul. dengan kita menulis, kita bisa tahu loh prioritas kita di mana. Seperti itu kan, Panat. Kadang-kadang kan kita ya tadi itu kita yang nggak 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 terbatas usia. Oh, usianya udah tua terus gampang lupa. Enggak, semua orang gitu kadang-kadang gitu ya. Penyakit manusia tuh ya kan. Iya, kalau kita ngomong punya prioritas dalam hidup ini bisa 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 menjadi salah satu untuk mengingatkan gitu ya bagaimana prioritas kita tuh sebetulnya seperti apa, seperti itu ya, Panat. Iya, jadi gini ya, prioritas itu yang saya maksud di sini gini ya. Kita menetapkan sebenarnya Hmm. kita ini mau kemana dan Mm-mm, ada di mana. Kita menetapkan tujuan kita dan sasaran kita. Karena mm-mm, gini, kadang sih kita ini udah bilang, oh saya prioritasnya A ya kan. mm-mm, Tapi pernah kita mendengar omongan orang yang sakit buat kita inget ya kan. Nah, tanpa sadar omongan dia itu prioritas. Kenapa mm. dipikirin pagi siang malam kan? Ya, betul. Kalau kita misalkan direndahin orang gitu ya kan. Nah, ini maksudnya prioritas bukan hanya sesuatu target-target seperti rencana-rencana besar gitu ya, tetapi Kan. dalam hal-hal kecil. Kalau kita bisa mengerti prioritas dalam konteks yang luas, kita nggak perlu untuk merasa menyimpan sakit hati dengan kalimat-kalimat yang orang mungkin ucapin tanpa mikir ya kan. Nah, banyak orang tanpa sadar. Sekarang ini kan penyakit yang paling tinggi itu apa sih? Bukan lagi asam urat, kolesterol ya, tapi asam lambung ya. Asam lambung ya, Bu Ya, Ningrum ya. betul, betul. Asam Kenapa? lambung. Anxiety tadi ya, cemas. Insecure, Nah, terus merasa media enggak. sosial ya kan, orang Mm-mm, memberikan dirinya terlalu banyak mengakses media sosial. Pagi, siang, malam bahkan kerja juga sempat nyempetin media sosial. Nah, mm-mm. tanpa sadar ini kan itu udah prioritas. Walaupun mungkin kalau ditanya prioritasmu apa? Prioritasku bekerja, prioritasku tahun 2025 aku duduk di kursi jabatan ini itu. Lah ya kan, tapi nyata-nyatanya prakteknya prioritasnya dia itu apa? Media sosial. Mm-mm, Dia memprioritaskan tanpa sadar omongan orang yang pahit itu ya kan, sehingga mm-mm. membuat dia traumatis, hidupnya hancur ya kan, dan semua rencana-rencana itu yang tadi katanya prioritas itu sebenarnya nggak prioritas. Kenapa? Karena dia nggak pernah memusatkan perhatiannya pada itu. Yang dia biarkan liar dalam pikirannya ya itu tadi hal-hal yang sebenarnya itu bukan prioritas ya kan. Ya, termasuk ini menetapkan punya prioritas dalam hidup ini eh hal-hal bisa dibilang kayak untuk kita ngelawan FOMO nggak sih Pak Nat? Benar, itu ya itu harus dilawan itu FOMO. Itu benar-benar itu kalau kita ada gejala seperti itu ya itu harus dilawan. Heeh. Ya ada orang yang nggak juga kan. Saya kenal Ya. beberapa orang bahkan dia menutup diri terhadap akses media sosial ya. Nah Mhm. sebenarnya kan kita juga bukan berarti jadi FOMO itu terus kita ketinggalan berita amat Ya. ya kan. Kalau bahasa dulunya itu jadi kudet kurang update ya enggak ya. Nah, kenapa orang jadi FOMO itu ketika dia istilahnya gimana ya menghisapkan dirinya ke dalam hal itu jadi lifestyle-nya dia ya kan. Kayak itu Mm-mm. tadi. Oh, sekarang pokoknya ada oh ini Coldplay datang ke Indonesia. Nah, dia nggak mau ketinggalan momen itu ya kan. Nah, dia harus Harus. ada di momen itu. Dia harus menjadi bagian cerita dalam momen itu ya kan.
Nah, atau sekarang itu lagi tren ini ya, lari lari pagi ya, lari ya, Oh pokoknya ya, running ya. Lagi run. tren sekarang gitu ya. Saya ada nasihatin teman saya, dia sama kayak saya, kita ini adalah PSK, pria 100 kilo gitu ya. Jadi saya bilang sama dia, bro kita nggak usah lari. Kenapa? Dokter Ya, nggak bagus, saya bilang ya, gitu, karena dengkul kita ntar rusak. Tapi ya yes. FOMO ya kan, dia FOMO ya kan. Semua pada tren lagi lari, update stories lagi lari ya kan, ikut ya kan, Ya, event-event gitu ya, running ya. Nah, running. nah itu namanya FOMO ya kan, itu udah FOMO itu. Yes. Sampai sempet itulah saking FOMO-nya biar dilihat kekinian. Pernah ada kasus ini nggak sih Joki Strava tahu kan Pak? Oh iya benar, iya Itu kan itulah dia. saking Benar. FOMO-nya ya. Iya Ya, kan? iya. Buat Heeh. apa gitu dia nggak lari tapi dia bisa biar dia bisa ini apa namanya Heeh. bisa share Hidup bahwa dalam oh ilusi namanya kan. yes Heeh. betul dia mapnya dia bisa jalan sampai ke situ. Ya itu Ya. tadi catat Hmm, prioritasnya walaupun itu betul. sesederhana mungkin misalnya ya. Sesederhana mungkin prioritasnya misalnya gitu ya. Biar kita bisa buka lagi, kita baca lagi, kita keingat lagi nih. Kita buka Hmm, lagi, kita baca lagi, kita keingat lagi. Dan itu di kepala ini tertanam ketika kita mulai kerasa kok kayaknya mulai melenceng ya. Kayaknya saya betul. mulai mikir yang lain. Catatan saya apa nih? Dibuka lagi. Begitu kan Betul. Pak? Betul. Kita tentukan prioritas jangka pendek dan jangka panjang ya. Yes, Jangka betul. panjangnya kemana, jangka pendeknya apa. Ya Mm, karena kan kita lihat ya, orang-orang itu sekarang terlalu suka untuk membangun dirinya atas penilaian orang lain. ya, Jadi dipandang orang orang-orang lain. yang rapuh seperti ini ya. Ya, betul. Hmm. Makanya itu, ini loh punya prioritas dalam hidup gitu ya. Orang nggak punya prioritas dalam hidup tuh ibaratnya kayak kalau dulu ada istilah apa sih? Air di daun keladi gitu. Aduh, jadul Wis. banget saya gitu. Apa tuh artinya tuh? Puding rem- Iya terombang-ambing kan kalau air Oh, di itu oh ya nggak kalau nempel air ya, di daun kan nggak nggak nempel, dia melekat. lari ke Gitu. sana, digoyang ke sana, lari ke sana, digoyang Jangan-jangan ini. Buning Rum anak bahasa ini dulu ya. Bukan, saya bukan anak bahasa, saya anak kuno aja gitu ya. Kan Kalau zaman anak dulu sekarang IPA IPS dikasih bahasa ya. dikasih omongan begini nggak paham mereka apa sih itu gitu ya. Iya, Ya, iya nah benar-benar. ini ini yang terakhir itu tentang suka membaca. Suka membaca ini kaitannya dengan suka menulis juga sih katanya begitu gitu ya. Pasti seorang penulis adalah seorang pembaca. Itu pasti. Yap, 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 Karena yap. mau dapat ide dari mana dia kalau dia nggak suka Baca. membaca. Mm-mm, mm-mm. Dan membaca ini kan bisa membaca buku, membaca dari Ya, sumber-sumber internet, dan juga yes. bisa membaca gerak-gerik hidup orang lain ya kan yang menjadi sebuah story gitu ya kan. Hmm. Artinya sama kan gitu ya. Kalau Anda suka membaca, ya itu tadi. Coba journaling atau misalnya gini. Ada beberapa orang yang saya kenal gitu ya. Beliau itu menargetkan sih, bikin target pribadi gitu ya. Dalam Hmm. 1 tahun saya harus baca sekian buku gitu ya. Bagus. Hmm. Gak muluk-muluk sebetulnya. Ada beberapa orang yang hanya 1 bulan 1 buku gitu. Sesederhana itu sih sebetulnya. Tetapi kalau itu bisa dilakukan dengan teratur, dilakukan dengan apa ya konsisten. Nah Konsisten. ini Hmm. konsisten, ini kalimat konsisten itu sesuatu hal yang gampang diucapkan, susah dilakukan. Betul Benar, kan Pak Nat? benar, benar. Karena kita terlalu banyak distraksi dalam kehidupan kita. Ya. Atau kadang-kadang gini, konsistensi ini berhubungan dengan kalau kita sudah berhenti sekali gitu ya. Makanya saya sering banget ngomong sama teman-teman gitu ya. Ada yang ngomong gini, ayo dong olahraga gitu ya, rutin olahraga bla 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 bla. Saya bilang gini, kalau sudah niat buat olahraga, jangan pernah sekalipun berhenti walaupun sekali. Saya bilang gitu. Hmm, Kenapa betul, dia bilang gitu? Sekali kamu berhenti, kamu mau mulai lagi, itu ngumpulin niatnya itu, wuh, betul, betul. Itu betul. Itu juga pengalaman hidup saya itu. Benar memang sulit, betul. Jadi makanya konsistensi itu penting ya. iya. Dan kita memanage waktu ya harus punya skills dalam hal itu gitu kan. Betul. Sama seperti ketika kita misalnya lagi bangun kebiasaan untuk suka membaca misalnya. Kalau Hmm, memang itu sudah terbangun misalnya 1 hari saya mau baca sekian lembar lah cukup katakan gitu ya. Ya hmm. itu terus konsisten aja. Apapun yang terjadi lakukan, lakukan. Karena kalau kita berhenti sekali, Udah next selesai. time-nya mulai lagi akan sangat susah. Betul, betul.
Ya, memang memang itu haruslah kita harus membaca. Nah, karena kemampuan baca itu akan menolong kita untuk mengasah pola pikir kita. Nah, Ya. kita bisa sebenarnya kita bisa baca dari mana aja, Mm-mm. dari media sosial ya bisa yang bagus-bagus tentu, tapi juga kita harus ingat kekuatan mata kita, kesehatan kita kalau Ya. berjam-jam di media sosial. Makanya saya juga masih suka beli buku manual ya karena menurut Oh saya, iya. apalagi sekarang saya udah ngalamin yang mata plus gitu ya. Jadi saya udah udah masuk ini fase udah makin tua kayaknya ya. Jadi udah mulai mata saya udah plus. Jadi saya juga udah pakai buku manual masih ya udah nggak terlalu lama-lama pakai e-book gitu ya karena nggak kuat. Nah jadi ya baca itu penting. Nah karena kan kalau kita mulai dari kita baca buku, kita membaca informasi-informasi yang Ya. kredibel. Nah ini tanpa sadar membuat kita itu mampu tadi yang saya bilang sempat ya membaca gerak-gerik, membaca fenomena, membaca situasi. Itu kan semuanya bisa kita lakukan dari kita mulai membaca buku. Mm-mm. Mm-mm. Nah, kalau ngomongin begini gitu ya, ngomongin dulu kan istilahnya buku itu jendela dunia gitu ya. Tapi Nah sebetulnya benar. betul gitu ya. Dengan kita Mm. membaca entah apapun itu bisa membuka wawasan kita, membuka apa ya? Kita bisa Perspektif kita. Mm-mm. perspektif ya kita Ya gitu ya, nggak perspektif kita semacam ya. katak di bawah tempurung yang nggak ngerti apa-apa gitu ya. Benar. Walaupun mungkin saya belum pernah menuju ke sana, tapi dengan membaca saya bisa bisa Mm-mm. pergi ke sana secara imajinasinya kita bermain dan Mm. lain sebagainya. Em, tapi apapun itulah ya, pokoknya yang penting kita mau dulu dan bisa dilakukan secara rutin dulu. Betul. Dan percaya dengan begitu tadi personalnya kita akan bertumbuh. Kenapa? Yes. Karena kita diperkaya. Nggak cuma Mm. ngelihat apa yang ada di sekeliling kita aja, tapi kita ngelihat begitu banyak hal yang ada di luar sana gitu kan. Betul. Kita Eh, tuh jadi orang yang nantinya ya pada akhirnya apa sih kesuksesan kita itu buat mm, saya sebenarnya kesuksesan itu bila kita bisa membangun hidup orang lain. Nah, ya, bagaimana mungkin kita mau membangun hidup orang lain sementara kita aja nggak terbangun gitu ya kan? ya betul. Oke, mana terakhir nih, kayaknya waktu kita ternyata habis sih. Oke. Cepet banget ya. 1 jam loh kita ngomongin tentang 5 life hacks to personal growth ini. Kesimpulan dari apa yang kita bahas atau mungkin saran semangat buat pendengar gitu. Oke, buat pendengar semua yang Mm, hadir siang hari ini, mm, jangan mikir lagi untuk bertumbuh, tapi mulailah ambil sikap, ya. responi 5 tips ini Mm, supaya hidupmu bermanfaat, berguna, dan waktu yang kita lewati ini kita akan sampai di titik aku bersyukur karena aku bertumbuh. Ini bukan ya. soal kita memiliki harta benda, tapi Ya. kita memiliki diri kita sesuai dengan yang Tuhan mau gitu. Amin, amin, amin. Betul. Tadi saya mau menggarisbawahi, jangan dipikir, jangan dibilang besok gitu ya, atau aku mau tumbuh, bukan. Sekarang saya sedang bertumbuh. Ya, Kalau kita mau aku mau tumbuh itu belum dikerjakan loh, belum dilakukan. baru mau ya. Iya. Kayak kayak teman saya tuh upload upload foto makanan enak diet mulai besok kata dia. Ya. Bener, akan 2 hari selalu lagi seperti makanan enak-enak lagi di foto yang kolesterol tinggi diet mulai besok 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 nggak taunya udah itu. dipanggil Tuhan ya. Karena Artinya gitu. penundaan ya. Kita jangan jangan menoleransi setiap penundaan lah tadi seperti yang saya bilang konsistensi karena kalau kita sudah mulai ya mulai aja jangan pernah berhenti ketika kita berhenti sekali untuk mengumpulkan kemauan untuk mulai lagi itu akan sangat berat gitu ya karena kita udah merasakan enaknya berhenti gitu Iya. iya ayo terus bertumbuh kalau dikatakan gimana ya saya sedang bertumbuh gitu itu yang harus ditanam sih sebetulnya Pana terima kasih ya buat hari ini Sama-sama Bu Ningrum, thank you buat kesempatannya, buat chit-chatnya, God bless buat ya. ngobrolnya. Oh Semangat iya, terus. buat Anda yang membutuhkan informasi tentang STT Harvard. Harvest, ya, kemana nih Pak Oke. Nat? Kita akan buka pendaftaran mulai bulan Juni. Nah, Oke, tapi kalau udah mau mendaftar, ingin mengenal Harvest lebih lanjut, selalu terbuka ya, mulai sejak hari ini dan seterusnya anytime boleh, bisa kunjungi websitenya, bisa langsung klik di Google STTI Harvest Semarang, nanti muncul websitenya, lalu oke, diakses, ada nomor yang bisa dihubungi, dan berikutnya sekedar informasi, 14 Desember nanti kita akan wisuda. Wisuda oh, ke-13 program sarjana mm-mm, pendidikan kepemimpinan Kristen
Dan yang ke-12 Magister Agama ya, Pasca Sarjana Prodi Kepemimpinan Kristen. Mm-mm. Dan bulan Januari kita akan mengadakan ujian proposal, skripsi dan tesis. Oke. Saya Sukses mengundang nih buat para pendengar ya untuk kuliah ya. di Harvest karena Harvest itu biayanya termasuk terjangkau banget Mm-mm. karena visi dari pimpinan ingin untuk memperlengkapi gereja dan dunia kerja ya. Jadi punya tujuan yang mulia banget ya menurut saya sehingga nggak komersil gitu. Oke. Oke, Anda bisa silakan buka webnya STTI Harvest Semarang dan lihat informasi di dalamnya. Oke, ya sekali lagi terima kasih banget, terima kasih STTI Oke. Harvest. Kita sempat Good News. Thank you. God Sampai bless, ketemu. Gunung Rum. Yuk, bye.